Entah apa yang ada dalam benak atau pikiran Ibu Megawati Soekarno Putri yang setelah dalam beberapa waktu yang lalu menuliskan pikiran atau mungkin perasaan beliau di dalam sebuah opini Kompas dan mengatasnamakan diri sebagai seorang warga negara, dan kini beliau menyodorkan satu pucuk surat yang kita kenal sebagai amicus curiae yang diterjemahkan secara sederhana sebagai sahabat pengadilan, dan di bawah pada bagian akhir itu beliau menuliskannya dengan tinta dan langsung dari jari jemari beliau atau tulisan tangan beliau. Ada apa? Kita akan bicarakan bersama, bukan partai politik. Teman-teman, sebentar lagi tanggal 22, Mahkamah Konstitusi akan membacakan amar putusannya terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum. Dan banyak pihak yang mulai mengeluarkan kartu-kartu untuk meramal, kartu-kartu data atau opini, pandangan, dan seterusnya, ramalan-ramalan, tafsiran-tafsiran tentang hasil ujung dari Mahkamah Konstitusi, ya, apa yang kemudian apakah memenuhi gugatan para penggugat untuk mendiskualifikasi Prabowo dan Gibran serta mendelet dari peserta dari Pilpres yang akan diulang, dan atau kemudian memenuhi permintaan tim hukum, kuasa hukum dari Prabowo dan Gibran untuk menolak keseluruhannya, dan juga apa yang disimpulkan oleh KPU untuk menolak semua gugatan-gugatan itu. Nah, tapi kita ingin percakapkan ya terkait dengan persoalan ada apa ya. Kalau dilihat dari gaya yang ditulis oleh Ibu Megawati, ini sepertinya sedang mencontoh ya, meminjam role model ya, atau membenchmark tulisan tangan ayahnya sendiri, yaitu Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno, yang menuliskan naskah proklamasi itu dengan tangannya. Dan kalau teman-teman perhatikan sangat mirip sekali ya. Apakah ini terinspirasi dari sana, berharap bahwa ada nuansa magis di situ ya, yang kemudian memberikan aura mistis ya tertentu dan memengaruhi alam berpikir atau benak para hakim yang nanti akan memutus ya, bukan dengan palu godam tetapi dengan palu emas. Saya sendiri mencoba untuk menafsirkan makna di balik palu godam ya, tetapi palu emas. Ini perlu penafsiran yang lebih jauh lagi. Mungkin teman-teman paham tentang tafsiran itu, silakan saja tulis di komentar supaya kita belajar bersama. Tapi saya mencoba ingin melihat begini ya, narasi atau substansi yang dituliskan dalam catatan jari jemari Bu Megawati ini terkait dengan mengatasnamakan sebagai sahabat pengadilan. Pertanyaannya bagi kita sekarang ya, bukankah kita semua ya, saya, teman-teman sekalian, para mereka-mereka pencari keadilan yang sedang berperkara itu semua adalah sahabat pengadilan. Jadi bukan hanya Bu Megawati dan para profesor-profesor yang sebelumnya juga mengirimkan surat amicus curiae ya, curiae yang merupakan sahabat pengadilan. Bukankah Prabowo dan Gibran juga adalah sahabat-sahabat pengadilan? Bukankah ya, Pak Jokowi juga adalah sahabat pengadilan? Mengapa kemudian harus memberikan sebuah pengandaian ya, diri sebagai seorang sahabat di tengah-tengah kehadiran di ruang publik yang nyata-nyata melihat gelagat permusuhan atau sense of enemy-nya muncul ke publik ya. Kami menangkap secara pribadi, saya menangkap aura permusuhan itu. Jadi cukup heran ketika orang kemudian berpikir mengedepankan konteks persahabatan terkait dengan pengadilan, lantas kemudian bermusuhan ya di sana sini dengan orang yang belum tentu adalah keliru, orang yang belum tentu salah, orang yang belum tentu kesalahannya lebih besar dari kesalahan dirinya. Nah, ini kan menjadi sebuah persoalan ketika orang mengatakan mereka curang, tanpa kemudian jangan-jangan berpikir jangan-jangan dirinya jauh lebih curang daripada orang yang dia katakan curang ya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang penting untuk menggugat. Jangan sampai
nanti kita berpikir bahwa Ibu Megawati adalah ibu persahabatan pengadilan, tetapi kemudian dalam waktu yang bersamaan dia merupakan musuh besar dari seorang presiden atau seorang Jokowi atau siapapun, bahkan berhadapan-hadapan dengan rakyat yang selalu diatasnamakan, mengataskan nama diri sebagai wong cilik, sementara wong cilik itu kemudian tidak merasa sedang diwakili dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Dan yang perlu kita renungkan bersama adalah statement yang terkait dengan bagaimana harapan beliau tanggal 21 April itu yang merupakan hari peringatan perayaan tentang Ibu Kartini, yang kemudian mengambil slogan habis gelap terbitlah terang. Jadi yang gelap siapa itu? Yang gelap itu siapa gitu lah. Yang gelap itu apakah Jokowi? Yang gelap itu apakah pihak paslon nomor 2 ya, sementara di pihak yang lain semua terang benderang. Nah, kalau ada cahaya terbit di dalam cahaya yang terang, seperti apa gitu ya? Bermaksud untuk membawa cahaya, tetapi kemudian dia sendiri adalah kegelapan. Wah, ini kan kontradiktif, paradoks ya, dan sekaligus menjadi suatu ironi bagi kita, bagi demokrasi kita di Indonesia, bagi peradilan di negara kita ya. Secara jelas kelihatan ya, saya merasa bahwa di sini agak jauh berbeda ya perasaan kita untuk melihat bahwa surat itu sebagai sebuah nuansa sahabat peradilan, lebih jatuh kepada persoalan lebih berat kepada rasa sebagai cawe-cawenya Ibu Megawati ya, sebagai seorang politisi, sebagai ketua umum, sebagai pengusung dari kandidat ya 03 ya, Ganjar dan juga Prof Mahfud. Nah, sehingga menimbulkan pertanyaan oleh para ahli mengatakan, masa bisa sih ya orang yang berkontestasi, politisi kemudian menuliskan tentang surat amicus curiae ya sebagai sahabat pengadilan yang kemudian punya harapan bahwa keputusan itu berpihak kepada dirinya. Ini kan sesuatu yang kemudian tidak logis, sulit untuk dinalar ya. Ini namanya merasionalitaskan ya, merasionalisasi, membenar-benarkan, memberikan penegasan bahwa yang benar itu ada pada pihak mereka, sementara jelas pihak di sana itu salah, sehingga ketuklah palu emas yang bisa dikenang oleh peradaban sejarah peradilan di Indonesia atau perpolitikan dan demokrasi, bahwa kebenaran versi Partai Merah itu adalah kebenaran yang sejati. Apakah demikian? Nah, ini menjadi sebuah tantangan, challenge bagi kita untuk memaknai bagaimana sikap Megawati dan PDIP kalau nanti Mahkamah Konstitusi tetap memenangkan Prabowo dan Gibran. Apakah kegelapan itu masih meliputi Mahkamah Konstitusi? Mari yang sehat bernalar, bukan partai politik.